Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andira Aprilia dengan NIM C1B022164, kelas R005, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video ini, saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM, tentang alat Total Quality Management. Tugasnya yaitu sebutkan, jelaskan, dan berikan contoh alat Total Quality Management. 1. Diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi masalah utama yang menyebabkan sebagian besar ketidakpuasan pelanggan atau masalah dalam proses. Contoh, sebuah perusahaan menemukan bahwa 80% keluhan pelanggan berasal dari 20% jenis produk tertentu setelah menganalisis diagram Pareto. Yang kedua, yaitu diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa membantu dalam menganalisis penyebab akar dari masalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas. Contoh, sebuah pabrik menemukan bahwa keterlambatan produksi disebabkan oleh faktor-faktor seperti mesin, metode, bahan baku, tenaga kerja, dan lingkungan. Yang ketiga, control chart. Control chart digunakan untuk memonitor kinerja proses secara statistik dan mengidentifikasi perubahan yang signifikan. Contoh, sebuah perusahaan manufaktur menggunakan control chart untuk memantau tingkat cacat dalam produksi dan mengambil tindakan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar. 4. Kaizen. Kaizen adalah konsep perbaikan berkelanjutan yang mendorong semua anggota organisasi untuk terlibat dalam meningkatkan proses secara terus-menerus. Contoh, sebuah tim kerja di sebuah kantor menggunakan pendekatan Kaizen untuk secara berkala mengidentifikasi dan mengimplementasikan perbaikan kecil dalam rutinitas kerja mereka. Yang kelima, Six Sigma. Metode Six Sigma digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas dengan mengurangi variabilitas dalam proses. Contoh, sebuah perusahaan menerapkan Six Sigma untuk mengurangi cacat produksi menjadi kurang dari 3,4 per juta kesempatan. Yang keenam, benchmarking. Proses benchmarking merupakan cara untuk mengumpulkan informasi tentang praktik terbaik di industri atau pasaran dan mencoba untuk mengimplementasinya dalam usaha sendiri. Contoh, perusahaan telekomunikasi menggunakan benchmarking untuk menguji efektivitas sistem pemrosesan data mereka dengan sistem yang telah diperkenalkan oleh kompetitor mereka. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Statistical Process Control atau SPC. SPC adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol proses produksi secara statistika dengan menggambarkan variasi dalam proses dan mengidentifikasi tren yang tidak normal. Contoh, perusahaan farmaseutikal menggunakan SPC untuk mengatur mutu obat-obatan mereka, dengan mengawali proses produksi dengan analisa sampel awal dan menganalisis hasil uji laboratorium setiap langkah produksi. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.